Saudaraku, para pejuang ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dan mengatur tata surya yang berputar pada porosnya ini tanpa mesin penggerak remnya. Jika keluar saja sedikit daripada porosnya, beberapa derajat saja, maka planet-planet tersebut akan saling bertabrakan. Allah menciptakan matahari dan mengatur jaraknya dari bumi. Jika beberapa derajat jarak matahari bergeser mendekati atau menjauhi bumi, maka bumi akan terbakar atau menjadi beku. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan bulan. Jika keluar dari garis edarnya sekian derajat saja, maka air laut akan pasang atau surut sampai hari kiamat. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menerangi surga tanpa matahari, tetapi cahaya yang menerangi surga berasal dari wajah para ahli-ahli surga. Dan neraka itu gelap bukan karena api neraka tidak menyala, tetapi karena kegelapan wajah orang-orang yang diazab di dalam neraka tersebut. Nauzubillah, summa nauzubillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lil muqinin, bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum, dan juga pada dirimu sendiri, afala tubsirun, maka apakah kamu tiada memperhatikan, kata Allah. Alam semesta ini yang diketahui oleh manusia baru sekitar langit pertama saja. Bagaimana dengan langit kedua, ketiga, keempat, sampai hingga langit ketujuh? Sedangkan jarak di antara langit dengan langit yang lainnya adalah 500 tahun perjalanan. Orang-orang sibuk membuat pesawat untuk mendarat di bulan, tetapi cukup bagi orang-orang yang beriman hanya perlu belajar dengan yang menciptakan bulan. Orang-orang takjub melihat hasil rekayasa industri orang-orang kafir. Dengan menekan tombol sebuah pintu contohnya akan terbuka, sementara mereka tidak memperhatikan mulutnya yang secara otomatis terbuka ketika menyuapkan makanan. Tidak menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Bahkan tidak kurang-kurang orang yang tidak takjub dengan semua itu. Maka hari mulia mulut ini bisa terbuka dengan otomatis tanpa menekan tombolannya. Dialah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata yang selalu berkedip bila kemasukan debu contohnya, atau bila melihat sinar yang menyilaukan, tanpa perlu perintah mata ini akan otomatis menutup. Seandainya mulut atau mata dapat terbuka dan tertutup jika diprogram terlebih dahulu, hari mulia, bayangkan, sungguh melelahkan. Bagaimana dengan lidah manusia yang sama bentuknya tetapi bahasa yang diucapkannya berbeda-beda? Masya Allah. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi saudaraku yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika manusia ingin membuat satu mobil atau membuat kapal atau benda-benda yang tidak memerlukan teknologi, manusia memerlukan bantuan alat cetakan, pabrik besi, pabrik mesin, pabrik minyak, dan berjuta-juta karyawan dilibatkan di dalamnya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk yang terkecil dan tak terlihat dengan mata telanjang, yakni virus yang sekarang lagi viral ya, virus corona, COVID-19, atau bakteri, hingga makhluk yang paling besar yang tak dapat diukur oleh alat ukur seperti galaksi tata surya yang miliaran jumlahnya, tanpa alat, tanpa cetakan, dan tanpa gambar sekalipun. Allah mampu untuk membuatnya, hari ini. Masya Allah. Telur ayam yang terbentuk lonjong tanpa memerlukan cetakan. Bahkan makhluk yang tadinya mati bisa keluar dari dalam telur. Dan anak ayam itu berbulu, punya cakar, paruh, dan bersuara. Padahal ini berasal daripada cairan yang berada dalam telur. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengeluarkan air susu dari perut sapi. Padahal makanan sapi itu rumput. Rumput masuk ke dalam perut, lalu setelah itu keluar menjadi susu. Masya Allah. Pabrik apa yang bisa seperti itu, hari mulia? Tidak akan mampu, hari mulia.
kecuali ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka atas perkara itu, saudaraku, jangan pernah berkeluh kesah terhadap apa-apa yang menimpa kepada diri kita, karena sesungguhnya ini mudah saja di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal bagaimana kita ini merayu-rayu Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala menyelesaikan masalah-masalah yang hakikatnya memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai bahan ujian untuk kita. Jadi masalah-masalah yang besar ini kecil saja di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi ini tanpa kesusahan. Apalagi Allah menyelesaikan masalah-masalah kita. Masya Allah. Maka saudaraku, semoga Allah istiqomahkan kita dalam dakwah dan ibadah, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.